Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jara Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan membahas tentang tipe kepemimpinan politik militeristik, militeristik. Pada tahun 2016, lembaga survei Segitiga institusi merilis hasil survei yang menyatakan bahwa sebesar 40% masyarakat Indonesia mengidamkan pemimpin yang berasal dari kalangan militer. Hal itu dinyatakan spesifik berupa Kepemimpinan Nasional 2019 dan 2024. Angka itu tentu jauh lebih besar ketimbang responden yang menyatakan lebih cocok dengan kepemimpinan sipil, yakni sebesar 21,4%, sementara 27,3%-nya lainnya bilang sipil militer bukan soal ketertarikan kepemimpinan. Ketertarikan kepemimpinan militer di Indonesia bukan serta-merta terbentuk begitu saja. Ada sumbangan masa lalu yang amat besar, terutama pada masa Orde Baru, yang pemahaman ideologi politik militer ditanamkan langsung oleh pemerintah lebih dari 3 dekade. Anggapan lain yang tumbuh dan survei itu adalah sepinya oknum militer yang terjerat pidana kasus korupsi, perkara yang paling dibenci masyarakat. Belum lagi soal-soal sepele bertekar fisik dan kesannya tegas, gagah, serta rapi dalam komando. Padahal indikator-indikator itu nyaris tak punya hubungan dengan status sipil. Dan juga integritas seseorang bisa dibangun dan dihancur di berbagai ruangan. Yang menarik dari tipe kepemimpinan militeristik ini dibaca sebagai peluang oleh untuk sedikit para parpol militer maupun ex-militer diprediksi bisa menjelma sebagai vote getter. Pemanfaatan pengaruh militer ini memang lumrah dalam sistem multipartai. Ditambah keberadaan beberapa figur militer dinilai sangat sesuai kebutuhan, yakini sebagai benteng tangguh guna menanggulangi terpaan. Dan ada juga dari ilmuwan politik Australia, yaitu Harold Crouch dalam Military Civilian Relation in Southeast Asia tahun 1985 mengatakan adanya interferensi militer dalam kekuasaan politik sipil bisa-bisa menjadi penanda gagalnya masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas. Di beberapa wilayah Asia Tenggara maksudnya, itu kegagalan itu secara otomatis akan mengurangi legitimasi kepemimpinan sipil secara keseluruhan. Dan juga sebaliknya, pemerintah sipil yang kuat, efektif, dan berhasil memelihara legislatifnya akan menutup kemungkinan adanya interferensi militer. Selain itu, keterlibatan militer dalam politik bisa pula dilihat dari karakteristiknya internal mereka, maupun gejolak serupa yang terjadi di dunia luar. Seperti faktor internal orientasi dan kepentingan militer, dan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi dan kondisi politik. Dan ada juga faktor-faktor internasionalnya yang tulis Cruz masih dalam buku yang sama. Alhasil militer dan militerisme, apalagi militeristik, merupakan hal yang berbeda. Terlebih, dua istilah terakhir dalam sejarahnya sering hadir sebagai persoalan dalam kehidupan politik demokrasi. Sipil militer dalam tubuh parpol. Persoalan hubungan sipil militer dimulai sejak lama. Bahkan ada yang mencatat hal itu berlangsung sejak era Romawi. Pertempuran sistem sosial demokrasi di Athena serta totalitarian militeristik di Sparta. Misalnya kala itu masing-masing pihak ngotot bahwa situasi, kondisi, dan sistem yang berlaku di wilayahnya adalah yang terbaik. Di Amerika Latin,
Pasca kemerdekaan tahun 1808, ofisir-ofisir yang terusir dari Spanyol berdatangan dan menjadi pelopor pendiriannya parpol. Organisasinya tetap mengekor ke Eropa. Hal ini menjadi riwayat terbentuknya dua kubu besar, yang kini masih bertanding hingga sekarang, yakni kubu konservatif dan liberal. Perdebatan kedua kubu itu seakan abadi sejak pembicaraan tentang pengorganisasian negara secara sentralistik atau federal mereka sudah pecah. Nah, di Indonesia dipersinggungkan sipil militer dalam tubuh parpol sudah dimulai sejak masa kolonial. Organisasi atau serikat yang dibentuk Bumi Putra sering berbenturan dengan kekuasaan formal berbasis kekuasaan militeristik. Jatuhnya aspirasi politik masa itu banyak berkembang, tak sedikit pun pula organisasi yang terbentuk harus mandek pada tahap proto parpol. Di era Orba, menurut ilmuwan politik Militarius Schönhausen dalam Politik Militer Indonesia tahun 1945 sampai 1967 menuju Dwi Fungsi ABRI tahun 1988, pengambil alihan peran sipil militer dimulai dari ruang-ruang parlemen. Pertama-tama, parlemen sepenuhnya dikuasai pemerintahan melalui militer dan fraksi Golkar. Selain itu, beberapa fungsi pengawasan secara formal diberikan kepada parlemen sering disalahgunakan dan dimanipulasi oleh mereka yang berada di pusat kekuasaan. Di sepanjang sejarahnya, keterlibatan militer dalam pertarungan politik melulu berdampak. Menurut Abdul Fattah, dalam demilitarisasi tentara pasang surut politik militer tahun 1945 sampai tahun 2004. Setidaknya ada 4 akibat yang pernah hadir di Indonesia. Yang pertama, menyebabkan hilangnya daya inisiatif dan dinamika masyarakat lantaran merasa tidak memiliki manfaat dalam partisipasi politik. Lalu yang kedua, terpusatnya kekuasaan di tangan eksekutif, khususnya di tangan presiden. Soeharto dibarengi melemahnya lembaga lain seperti legislatif, pengadilan parpol, civil society, dan pembangunan demokrasi. Dan yang ketiga, munculnya politik anti kritik yang diikuti tumbuhnya otoritarisme. Keempat, sebagai dampak lanjutnya, muncullah kebijakan depolitisasi, korporatisasi, demobilisasi, dan deparpolisasi yang mengakibatkan tersumbatnya aspirasi masyarakat secara luas. Tak banyak cerita mesra tentang hubungan sipil militer politik ini dalam galangan politik, yaitu salah satunya hal yang bisa dijadikan racun. Sikap legawa Jenderal Besar Sudirman yang pada akhirnya mengakui kekuasaan penuh pemerintahan sipil pasca kemerdekaan Indonesia, dan juga pada hal tensi sipil militer waktu itu cukup memanas karena perbedaan sikap dan cara penyelesaian di dalam menghadapi agresi militer Belanda. Harapannya, hubungan sipil militer dalam pemerintahan politik Indonesia hari ini justru bisa menampilkan wajah yang sangat berbeda atau berbeda dari yang lainnya lah kira-kira. Dan keduanya dapat saling menguatkan dalam ikhtiar mewujudkan iklim politik yang sehat. Itu pun tidak mudah. Syaratnya demokrasi Indonesia harus mampu menundukkan pengaruh dan kepentingan militer di bawah supremasi sipil. Ditambah sistem internalnya juga, parpol yang tak lagi memberikan pengistimewaan alias tidak membeda-bedakan mana sipil, mana militer. Ibarat bidak catur, politik itu sama rata. Sipil militer juga sama saja. Lalu
Ada juga gaya kepemimpinan bebas, yaitu laissez-faire. Ya, pemimpin jenis ini hanya terlibat di dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Kepemimpinan jenis ini hanya terlihat dalam kualitas yang kecil di mana para bawahannya secara efektif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi, sehingga model ini hanya bisa berjalan apabila bawahannya memperlihatkan tingkat kompetensi model kepemimpinan ini dan juga keyakinan akan mengejar tujuan dan secara cukup tinggi dalam model kepemimpinan. Pemimpin sedikit menggunakan kekuasaannya atau sama sekali membiarkan bawahannya untuk berbuat sesuka hatinya. Dan seorang pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan ini menginginkan seluruh anggota kelompoknya berpartisipasi tanpa memaksakan atau menuntut kewenangan yang dimilikinya. Tindakan komunikasi dari pemimpin ini cenderung berlaku sebagai seorang pemikiran dari anggota kelompoknya. Sedangkan menurut Soekarto, kepemimpinan laissez-faire adalah pemimpin yang menghendaki supaya kepada bawahannya diberikan banyak kebebasan. Adapun menurut Syahrizal Abbas dalam Safruddin Aziz, kepemimpinan laissez-faire adalah membiarkan sifatnya untuk berbuat berdasarkan kehendak sendiri dan pemimpin tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawah-bawahnya. Ada juga ciri-ciri khusus kepemimpinan laissez-faire menurut para ahli. Yang pertama itu pemimpin menyerahkan tanggung jawab pada pelaksanaan pekerja kepada bawahannya. Lalu yang kedua, pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengemukakan ide, saran, dan pendapatnya. Dan yang ketiga, pemimpin menyerahkan kepada bawahan sepenuhnya dalam hal pengambilan keputusan. Pemimpin percaya bawahannya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan kelima, pemimpin membiarkan bawahannya memilih cara-cara yang dikehendaki dalam menyelesaikan tugas. Dan kebaikan dari tipe kepemimpinan laissez-faire ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin akan menyerahkan keputusan kepada kelompok sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan bersama. Ada kemungkinan bawahan dapat mengembangkan kemampuannya, daya kreativitasnya untuk memikirkan dan memecahkan persoalan serta mengembangkan rasa tanggung jawabnya. Dan ketiga, bawahan lebih bebas untuk menunjukkan persoalan yang dianggap penting dan tidak bergantung pada atasan, sehingga proses yang lebih cepat. Kelemahan dari kepemimpinan laissez-faire ini, bila bawahan terlalu bebas tanpa pengawasan, ada kemungkinan terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku dari bawahan serta dapat mengakibatkan salah tindak dan memakan banyak waktu bila bawahan kurang berpengalaman. Kedua, pemimpin yang sering sibuk sendiri dengan tugas-tugas dan terpisah dari bawahan beberapa tidak mendapat tujuan tanpa suatu perantara tertentu. Dan yang ketiga, tidak mampu melakukan koordinasi dan pengawasan yang baik. Menurut Handoko, bahwa gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3 bagian seperti pertama, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otoriter, dan kepemimpinan laissez-faire. Ciri-ciri laissez-faire itu sebagai berikut. Pemimpin
membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri, dan pemimpin hanya menentukan kebijakan atau pengambilan keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Sedangkan menurut Liptis dan White dalam Nur Salam terdapat tiga gaya kepemimpinan sebagai berikut: kepemimpinan demokratis, otoriter, dan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kegiatan dan pelaksanaan yang dilakukan banyak diserahkan kepada bawahannya. Dan ciri-ciri kepemimpinan ini juga adalah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada bawahan untuk melakukan tindakan yang dianggap sesuai dengan tugasnya. Sekian dari saya, Kara Kurniawan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya dan kata-kata saya yang berbelit-belit dikarenakan kondisi saya yang kurang fit dan juga sakit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.